Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita mulai belajar kita pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadwal kita hari ini adalah structure ya, skill 4 sampai 6. Semoga sesuai dengan rencana kita bisa menyelesaikan 3 skill di satu pertemuan ini. Oke, sebelum ke skill 4, saya ingin review ulang skill 1 sampai 3 ya. Skill 1 sampai 3 bisa diperhatikan share screen saya. Oke, structure ya. Oke, ingat ya, ini saya ingatkan lagi karena nanti skill 6, skill 6 kita sudah masuk yang two clauses ya, two clauses. Kalau ini kita masih one clause ya. One clause artinya dalam satu clause ya, dalam satu clause bukan satu kalimat ya. Dalam satu clause itu minimal ada satu eh, subjek ya, ada satu subjek, ada satu verb ya. Satu, poinnya di satu. Nah, nanti di skill ke-6 kita sudah masuk ke two clauses. Syaratnya harus ada konektornya. Ya, suara saya bisa terdengar kan ya? Oke. Untuk skill 1 ya, kita pastikan dia memiliki satu subjek, satu verb. Ya. Untuk skill 2 kita harus hati-hati terhadap object of preposition ya, yaitu in, at, of, to, by, behind, on, dan banyak lagi. Dicari sendiri ya. Kalau ada subjek atau objek yang depannya ada ini, yang depannya object of preposition, yang depannya ada preposisinya, maka dia gugur menjadi subjek ya, gugur menjadi subjek. Nah, makanya kalau di sini after his exam, nah ini kan harusnya jadi subjek toh, tapi karena dia di belakangnya after, maka dia bukan subjek. Maka subjeknya di sini adalah Tom. Kemudian verbnya adalah will take, ya, will take. Ya, verbnya di sini adalah will take. Will itu modal, itu masuk ya, masuk dijadiin satu dengan take. Ya, ini subjek, ini verb. His examnya tidak jadi objek karena dia ada preposisi. Oke. Skill yang ketiga adalah be careful of appositive ya, appositive. Appositive itu ada dua jenisnya ya. Yang di tengah yang diapit oleh koma atau yang di depan koma, di depan kalimat belakangnya dikasih koma. Di mana apositif ini bisa dicoret ya untuk memudahkan kita mengidentifikasi subjek dan verb ya. Subjek dan verb ya. Jadi apositif ini biasanya ngecoh. Apositif ada di dua jenis ya. Pertama di tengah yang diapit oleh dua koma, yang kedua di depan yang diapit oleh satu koma di belakangnya. Oke. Kita sekarang masuk ya, masuk ke skill keempat. Ya, masuk ke skill 4. Bagi yang ketinggalan, skill 1, 2, dan 3 bisa disimak di YouTube saya ya. Semua kelas sudah saya record dan saya upload di YouTube. Ya, oke. Skill yang keempat, kita fokus pada present participles. Apa toh present participles? Present participles adalah verb ing. Ya, kita tetap fokus ya. Kita tetap fokus pada satu klausa itu harus terdiri dari subjek dan verb. Di mana verb itu bisa to be ya, bisa be verb ing ya, dan bisa verb biasa aja.
Gitu ya. Oke. Sekarang kita fokus pada present participles atau verb ing. Oke. A present participle is the ing form of the verb. Jadi verb ing, misal talking, itu kan dari kata kerja talk. Ada imbuhan ing, makanya jadi talking. Playing. Nah, ini present participle. In structure questions on the TOEFL test, a present participle can cause confusion because it can be either a part of verb or adjective. Ingat ya, verb ing di sini kedudukannya bisa verb, kata kerja, atau adjective, kata sifat. Ya, jadi verb ing ini ada dualisme kedudukan. Bisa kata kerja, ya, atau verb, bisa kata sifat atau adjektif. Bagaimana kita bisa membedakan mana verb, mana adjektif? Karena sangat penting ya di structure ini kita menentukan subjek dan verbnya. Jangan sampai kita mengartikan adjektif itu sebagai verb. Ya, bagaimana cara membedakan bahwa verb ing di situ adalah verb atau adjektif? Contoh yang nomor 1 ini. Ya, the man is talking to his friends. Is talking to his friends. Dia di sini kedudukannya adalah verb. Is talking adalah verb. Karena dia eh, kedudukannya adalah simple present continuous. Ya, laki-laki itu sedang berbicara dengan temannya. Be, to be itu kan bisa is, am, are, gitu kan, to be. Kalau yang past tense bisa was, were, itu ya. Nah, eh be plus verb ing ya, ini kan be plus verb ing ya. Be plus verb ing ini adalah present continuous yang artinya sedang melakukan kerja. The man is talking to his friend. Laki-laki itu sedang berbicara atau berbincang-bincang dengan temannya. Ini kedudukannya sebagai verb, ya. Kalau ada, jadi verb di sini saya tulis ya. Verb, kedudukan yang pertama, kalau dia be plus verb ing. Oke. Kemudian ini. In this sentence, talking is part of the verb because it is accompanied by is. Talking di sini adalah bagian dari verb karena dia diikuti oleh is, yaitu to be. Is kan masuk to be kan? Ya. Jadi, kalau verb ing depannya ada to be, maka dia masuk verb. Yang kedua dilihat perbedaannya. Inilah verb ing yang kedudukannya sebagai adjective. Ya, lihat di sini di depannya talking tidak ada tuh to be. Kalau di depannya talking itu tidak ada to be, maka dia bukan verb, dia adalah adjective. Ya. Dalam kalimat ini yang menjadi verbnya adalah has. Ya. Memiliki. Ya. Kemudian subjeknya yang mana? Subjeknya adalah segini banyak ini. The man talking to his friend. Ini subjeknya segini. Nah, jadi diperhatikan ya. Dalam kalimat nomor 2 ini, talking di sini kedudukannya adalah adjektif karena di depannya tidak ada to be. Sedangkan talking yang di sentence nomor 1, dia adalah verb karena depannya ada to be. Jadi di kalimat 2 ini kalau kita mau mendeteksi mana subjek, mana verbnya, maka subjeknya adalah the man talking, ini adalah subjek. Kemudian has, memiliki, ini adalah verb. The man talking itu maksudnya gimana sih? Adjektif itu kan menjelaskan ya, berarti the man talking sama ya, to be sama be itu sama aja.
Ya, sama. Cuma kita kadang seringnya tuh bisa bilang be, bisa bilang to be. Dan to be itu tergantung subjek ya. Ya, to be ini kan is MR. Kalau to be-nya I, ya am. To be-nya you, are. To be-nya we, are. To be-nya he, is. She is, it is, gitu ya. Ini to be. Nah, ini to be untuk yang eh, bentuk pertama. Kalau bentuk lampau, was dan were, gitu ya. Oke, bisa bilang to be atau be itu sama aja ya. Oke. Jadi ini ya, in this sentence, talking is an adjective. Adjective itu menjelaskan noun. Noun itu kata benda. Manusia tuh kalau dalam bahasa Inggris masuk kata benda ya. The man talking di sini dapat diartikan adalah laki-laki yang sedang berbicara to his friends ya. Lelaki yang sedang berbicara ke temannya memiliki jenggot ya kayaknya, memiliki jenggot. Oh, janggut itu loh, janggut. Nah, jadi di sini the talking di sini adalah menjelaskan man yang yang apa yang sedang berbicara. Jadi adjektif ini ini menjelaskan ya. Kalau yang ini the man is talking to his friend. Laki-laki itu sedang berbicara dengan temannya. Kalau ini laki-laki yang sedang berbicara ke temannya memiliki jenggot gitu ya. Ya, talking atau kita ganti the man smoking to the man smoking, nah, berarti laki-laki yang sedang merokok gitu ya. Misalnya itu his friend-nya dihapus ya. The man smoking has a bird. Berarti laki-laki yang sedang merokok itu memiliki jenggot. Jadi kayak menjelaskan laki-laki yang mana itu loh yang sedang merokok gitu ya. Jadi di sini ya. Jadi perlu digarisbawahi ya di sini verb ing. Oke, sebentar. Oke, di sini. Nah, sebelum kita latihan ya. Nah, di sini a present participle, jadi verb ing disebut present participle is the ing form of the verb. The present participle can be a part of verb or adjective. Jadi kemungkinannya verb ing itu adalah part of verb, bagian dari kata kerja atau adjective. It is part of the verb when it is accompanied by some form of the verb be, to be. Kalau kalau dengan to be maka dia masuk verb, kalau tidak maka dia masuk adjective. Ya, contoh yang ini. The boy is standing in the corner. Laki-laki yang sedang berdiri di pojokan itu. Kalau ini, the boy standing in the corner was naughty. Kalau ini standing di sini adalah verb, kalau standing di sini adalah adjective. Karena apa? Di depannya tidak ada to be. Ya, the boy standing in the corner was naughty. Jadi di sini adalah verbnya, subjeknya tuh sampai sini. Kemudian was-nya di sini adalah verbnya, verb tapi dalam bentuk to be. Ya, laki-laki yang sedang berdiri di pojokan itu nakal. Was di sini tidak diartikan ya, hanya untuk supaya gramatikalnya itu benar. Makanya ada was-nya. Ya, kayak misal kalian mau mau bilang gadis itu cantik misal. She gadis gadis itu cantik. Si beautiful apa si is beautiful? Kalau kalian nulis si beautiful, ini salah. Karena apa? Hanya ada subjek. Verbnya nggak ada. Beautiful apa? Beautiful itu adjective. Kata keterangan. Kata kerjanya berarti harus ditambahi is. Ya, dalam bentuk. Makanya ini jadi kalimat yang benar. She is beautiful. Karena cantik itu bukan kata kerja. Cantik itu adalah adjective atau kata keterangan. Keterangan noun. Is di sini tidak diartikan. Jadi to be itu artinya banyak ya. To be itu bisa diartikan adalah, bisa berada, bisa tidak usah diartikan, tergantung konteksnya. Kalau is di sini tidak diartikan. She is beautiful, cukup dia cantik gitu aja. Kalau is yang diartikan adalah she is a teacher, gitu kan ya.
She is a teacher. Dia adalah seorang guru. Gitu. Jadi itu ya. Nah, kita mulai contoh yang ini ya. The child bla 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 playing in the yard is my son. Seperti yang kita pelajari yang lalu, kita harus mengidentifikasi dulu subjeknya mana, verbnya mana. Ya, subjeknya mana, verbnya mana. Kalian kalau mau belajar subjek itu apa, verb apa, noun apa, adjective apa, adverb apa, itu bisa dicari di internet ya, atau di link Google Drive yang ada di eh, grup, yang ada di deskripsi grup sudah ada PDF yang saya downloadkan, tinggal dipelajari. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada kedudukannya. Kata ini sebagai noun, kata ini sebagai verb, kata ini sebagai adjective. Oke. The child ini sudah dengan mudah bisa uh, kita identifikasi sebagai subjek, anak kecil itu. Ya. Playing, nah ini playing ini kita antara verb atau adjective ya. Tinggal depannya ada to be-nya atau tidak. Nah, ternyata ketika kita baca sampai akhir, ternyata di sini ada to be lagi. Is. Berarti kalau to be ini berarti adalah verb, ya kan? To be di sini verb. Berarti kalimat ini sudah sempurna. Sudah tidak perlu subjek, sudah tidak perlu verb, ya. Berarti diidentifikasikan bahwa playing di sini adalah adjective, ya kan? Kalau adjective berarti dia tidak butuh to be. Langsung bisa dicoret, ya kan? Is, was itu kan to be. Is to be bentuk pertama, was bentuk lampau. Berarti kan ini bisa dicoret. Kenapa dicoret? Karena kita sudah punya verb. Maka ini diidentifikasikan sebagai adjective dan tidak butuh to be. Kemudian subjek. Di sini sudah ada subjek. He di sini kan subjek ya. He di sini kan subjek. Subjek orang, kata ganti orang, pronoun. Berarti ini juga salah. Berarti di sini yang kita harus milih yang bukan subjek, yang bukan verb, yaitu yang A. Nah, in this example, if you look at only the first word of the sentence, jika kamu hanya melihat di bagian depan, ya, bagian awal dari kalimat, it appears that child is the subject of playing. Kelihatannya subjeknya child, verbnya playing. Is part of verb. If you think the playing is part of verb, you might choose answer B or D to complete the verb. However, these two answers are incorrect because playing is not part of verb. You should recognize that playing is a participle adjective rather than a verb because there are another verb in the sentence, yaitu is. Nah, paham di sini? Silakan sebelum kita latihan. Latihan yang mana ini? Yang ini ya, exercise 4 nomor 3 sampai 10 ada yang ditanyakan untuk present participles. Silakan yang mau bertanya, boleh langsung atau melalui chat, boleh. Apakah semua verb bisa diimbui ing? Ing itu untuk sebentar. Ing itu hanya untuk continuous ya, mau present continuous atau past continuous ya. Kalau present continuous itu sebentar, present continuous ya berarti saya sedang makan sekarang. Saya sedang makan sekarang. Itu present continuous. Rumusnya present continuous itu adalah subjek plus to be plus verb ing. Ya. Nah, ini untuk present continuous saya sedang makan sekarang. I am eating now. Ya. Tapi kalau untuk past continuous
itu yang masa lampau. Berarti M-nya diganti was. I was eating, lampau berarti yesterday. Gitu ya. Mau yesterday, mau 2 days ago. Gitu ya. Nah, jadi ini verb ing hanya berlaku untuk menyatakan sedang. Ya, sedang. Kan kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada 16 ya kalau nggak salah. 16 itu. 16 apa Wi? Grammar ya, 16 grammar. Nah, ini salah duanya. Salah duanya itu simple present continuous yang nomor satu, past continuous yang nomor dua. Ya, bedanya apa? Biasanya ada indikasinya dalam waktu. Misal kalian makan sekarang, sekarang lagi belajar IELTS, IELTS, belajar TOEFL ya, berarti I am studying TOEFL now. Tapi kalau belajarnya kemarin, berarti I was studying TOEFL yesterday. Gitu ya. Bedanya dengan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kan ada timingnya ya. Oke, jadi ini salah 2 dari 16. 16 apa namanya? Grammar. Tenses ya. 6 tenses. Gitu ya. Mau pakai am atau was. Nah, itu ada juga tabelnya ya. Kalau bab 1 ya kalau dalam present. Present itu artinya sekarang. Nah, misal I itu pakai am ya dah, I am. He, she, he, she, it itu is. Kemudian we, you, they are itu. Nah, kemudian kalau benda misal cat gitu ya, cat itu pakainya is. Ya, kalau pas atau masa lampau itu I itu gandengannya was. He, she, it itu gandengannya was. Was itu ya. Kemudian apa mana? We, they, you itu were ya. Were gitu. eh Bu, kalau untuk formulasi untuk kasus kedua itu seperti apa? Kasus kedua yang mana? Nggak ada formulasinya. Kasus kedua sama, subjek to be plus verb ing. Cuma to be-nya pakai to be yang past, ya, past tense. Yang baru saja saya tuliskan. Was sama were. To be present itu ada is, mr. Kalau past itu cuma was sama were. Penggunaannya seperti ini. Nah, bisa ditulis atau bisa nanti video saya diulang-ulang gitu ya kalau pas belajar. Azmi, apakah 16 grammar itu dipakai semua di TOEFL? Biasanya sih mostly ya. Karena soal TOEFL itu kan unpredictable ya. Tapi nanti saya akan mengajarkannya seperti ini. Ini kan sudah dapat dua ya kita. Yang penting paham, sudah dapat dua. Tapi biasanya memang dipakai di TOEFL, tapi saya nggak bisa jamin 16 dipakai semua. Tapi random biasanya memang mostly dipakai. Ya, ini eh apa namanya? Kalau ini kita sudah dapat dua kan? Present continuous tense sama past continuous. Present continuous sama past continuous. Ya, yang nomor satu ini present continuous, yang nomor dua ini past continuous. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Bisa melalui chat. Kalau nggak ada, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan yang nomor 3 sampai 10. Nanti silakan jawabannya diketikkan di kolom chat, lengkap dengan nomornya ya, biar saya nggak bingung untuk mengoreksi. Oke, 10 nomor tidak usah lama-lama karena target kita ada 3 skill ya malam ini. eh ini 8 nomor deh, 8 nomor. Oke, saya kasih waktu 13 menit ya, 13 menit berarti sampai 20.00 ya. Silakan saya ulangi lagi ya, diidentifikasi verb ing di sini masuk verb atau adjective gitu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng jadi nggak usah lama-lama.
sampai 20.00. Silakan dikerjakan. Oke, sudah jam 8 ya. Mari kita bahas ya. Nanti silakan dikoreksi sendiri ya yang lainnya. Siapa yang benar benar berapa, salah berapa gitu ya. Oke. Oke, nanti kita lihat dulu. Ya. Nomor 3 ya, nomor 3 seperti biasa, skill 1 kita gunakan dulu, kita identifikasi dulu subjek dan verb. Kalau dalam satu klausa ini udah ada subjek dan verbnya masing-masing satu, maka dia correct. Tapi kalau ada salah satu yang missing atau enggak ada, berarti dia incorrect. Atau ada yang double verb atau double subject, maka dia incorrect. Oke, nomor 1. The artisans were demonstrating various handicraft at booths throughout their fair. Oke. Di sini kita kan fokusnya pada present participles ya, berarti verb ing. Skill 4 kita fokus ke verb ing. Kita lihat dulu di sini ada berapa verb ing. Hanya ada satu ya, hanya ada satu. Berarti di sini nggak ada kecohan ya, tidak ada pengecoh. Terus di depannya ada to be-nya nggak? Oh ada, were. Oke, berarti dengan mudah kita tentukan bahwa ini verb. The artisans-nya adalah subjek. Apakah ada verb double di sini? Various handicraft. Bukan ya, tidak ada verb di sini. Maka dia pas. Ada subjek, ada verb. Maka dia correct. Oke, maka dia correct. Oke, sebelum ke soal selanjutnya, ada yang ditanyakan? Untuk nomor 3? Oke, clear. Oke, sekarang nomor 4. Ya, nomor 4. Kita fokus ke verb ing ya. Kita fokus ke verb ing ya. Oke, verb ing dan verb lainnya ya, yang kira-kira dari verb. The fraternities. Oh, kalau depannya the itu mesti subjek ya, bisa dipakai subjek karena dia objeknya subjek. Are giving, sedang memberikan. Apakah ini verb? Ya, kita lihat dulu ini verb ya, ini verb. Karena ada be verb ing. Tapi kita lihat di sini ada lagi nggak? The wildest parties attract. Attract ini artinya menarik, berarti ini juga verb. Nah, berarti ini ada double verb. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Berarti ini incorrect. Ya. Kalau kalimat ini supaya benar, berarti verbnya harus satu. Dengan cara apa? Dihilangi to be-nya di sini. Ya kan? Kalau to be-nya dihilangkan, maka ini bukan jadi verb tapi adjective. Paham? Maka ini jadi correct. Tapi karena di sini ada to be-nya, maka dia verbnya jadi double. Makanya dia incorrect. Karena alasannya double verb. Oke. Attract ini artinya eh, menarik ya, menarik. Kemudian nomor 5 ya, sebentar. Oke. Oh, mau diartikan. Oke, saya artikan beberapa ya yang menurut saya kalimatnya nggak nggak familiar. Di artisan itu artinya artis-artis ya, seniman-seniman ya, artisan dari kata artis ya. Kalau apa itu the fraternity itu artinya saudara ya, saudara-saudara ya. Para saudara-saudara ya, fraternity itu saudara. Demonstrating itu eh, berdemo. Various itu beberapa. Handicraft itu kayak kerajinan tangan ya.
At boot, boot itu sepatu boots. Throughout, throughout itu selama, selama the fair. The fraternities itu saudara-saudara gitu ya. Wildest parties itu pestanya orang sana ya. Pesta buas bahasanya. Wildest party ki apa ya? Wildest. Wildest kan liar ya. Parties itu kan party, pesta. Attract, menarik, most new places. Nah, menarik banyak new places. Places itu di sini tuh janji ya. Oke. Oke, nomor 5 ya. Sekarang untuk artinya mungkin nanti bisa dipelajari sendiri ya. Nah, saya hanya mengartikan sesuatu yang menurut saya itu tidak familiar ya. Kita fokus ke skill keempat ya. Nah, oke, kembali ke nomor 5 ya. Karena kita targetnya 3 skill. Ya, untuk menambah kosakata bisa kita sering membaca dan mencari artinya di kamus. The first team winning for game is awarded the championship. Oke, ada winning di sini. Tapi di depannya tidak ada to be, berarti dia adjective. The first team winning. The first team ini berarti subjeknya is awarded. Nah, ini verb, verb ya, dalam bentuk pasif ya. Dihadiahkan gitu. Ini kan be verb 3 berarti pasif ya. Ingat ya, untuk pasif, rumusnya pasif voice itu be plus verb 3. Untuk verb 1, verb 2, verb 3 bisa dicari di internet ya. Misal perubahannya go gitu. Jadinya when, jadinya gone gitu ya. Ini verb 1, verb 2, verb 3. Ini yang irregular verb ya. Irregular verb itu maksudnya perubahannya beda-beda. Kalau yang regular verb itu kayak misal eh study, gitu. Verb 2-nya studied, verb 3-nya tetap studied gitu. Yang ini irregular, yang ini regular. Ada banyak di internet, silakan dipelajari sendiri. Ya. Terus kita berarti yang ini korek ya. Karena apa? Karena subjeknya ada satu, verbnya juga satu. Is awarded. Masuk B plus 3. Pasif berarti dihadiahi. Ya, dihadiahi. Kalau ini adjective, ini tidak double verb karena depannya winning, tidak ada to be-nya. Maka dia adjective. Sekarang nomor 6. Nah, ini ada the speaker, subjek, ya kan? Was trying, sedang mencoba. Ini verb karena ada to be, ada verb ing. To make his point was. Nah, was di sini juga verb. Ya, ingat to be juga masuk verb ya. Was often interrupted. Ini was interrupted ini juga verb ya. Nah, ada 3. Ini be verb 3 ya. Ini kan be, yang ini verb 3. Berarti ini passive voice. Often itu kan menyatakan frekuensi, boleh ditaruh tengah ya. Telah diinterupsi ya, telah diinterupsi oleh ini. Ya. Berarti di sini ada double verb, maka nomor 6 incorrect. Ya, double verb. Verb pertama adalah was trying, verb kedua adalah was interrupted. Ya. The speaker, pembicara itu sedang mencoba untuk membuat to make his point diinterupsi. Nah, kalau kita mau membenarkan itu justru malah wasnya diilangin gitu ya. eh Apa itu ada, ini artinya penuh semangat ya.
vociferously. Ini artinya penuh semangat, ya. Oke, nomor 7, kita identifikasi dulu. The fruits, ini subjek. Were rotting, sedang membusuk ya, sedang membusuk ini verb. Karena be verb ing. Because of the moisture is in the craft carrying them to market. Carrying, dia adjective. Ya, kenapa? Karena depannya nggak ada tuh to be. Maka ini benar. Subjek verbnya ada satu-satu masing-masing. Nah, karena subjeknya satu, verbnya satu, maka dia correct. Ya. Terus yang nomor 8. Any students desiring di sini tidak ada to be-nya, maka dia adjective. The any students ini adalah subjek. Nah, desiring official transcript should complete, seharusnya melengkapi, berarti ini verb, the appropriate form, formulir yang sesuai gitu ya. Nah, artinya setiap siswa yang mengharapkan transkrip resmi ya, official itu kan resmi. Setiap siswa yang mengharapkan transkrip resmi seharusnya melengkapi formulir yang sesuai. Appropriate itu sesuai, from itu formulir. Jadi di sini ada subjeknya satu, verbnya satu, should complete, berarti ini correct ya. Nomor 9. The advertisement ini adalah orang-orang yang membuat iklan ya, subjek. Were announcing, were ada to be, ada verb ing, berarti dia masuk verb. The half day self receive, menerima, bentuk lampau, bentuk pas. Berarti ini ada verb lagi. Lot of attention. Berarti ada dua double verb, maka dia incorrect. Ya. The advertisements were announcing the half day sale received a lot of attention. Advertisements itu adalah iklan ya. Iklan itu sedang ya. Were announcing sedang, tapi di masa lampau ya, sedang mengumumkan half day sale. Half day sale itu kayak uh, hari diskon gitu ya, diskon besar-besaran lah. Receive, menerima a lot of attention. A lot of itu banyak, attention itu perhatian. Gitu ya. Terus nomor 10, the spices, rasa-rasa itu subjek. Flavoring, ada verb ing, tapi tidak ada to be, maka dia adjective. Were quiet, distinctive, sangat berbeda. Ini verbnya. Jadi to be aja tuh bisa jadi verb ya. Berarti ini correct. The spices flavoring the meal. Rasa-rasa yang ada ya, yang memberikan rasa pada makanan sangat distintif, sangat berbeda. Were di sini berarti tidak diartikan. Dia hanya untuk memenuhi supaya gramatikalnya benar. Quiet itu sangat atau sedikit gitu ya. Sedikit distintif, berbeda. Gitu ya. Oke, nah nanti rekamannya bisa diulang-ulang gitu ya. Sekarang kita masuk ke skill ke-5 ya. Kalau tadi adalah present participle ya, skill ke-5 adalah past participles ya. Skill ke-5 adalah past participle. Oke, ada pertanyaan? Oke, it's okay, Mr. Misterius. We are processing to master ya. Jadi nggak apa-apa, dari 7 bener 3 lumayan ya. Untuk pertama kali gabung itu masih nggak apa-apa. Kita masih belajar. Oke, nanti bisa diulang-ulang ya video saya kalau mau belajar. Kemudian kalau yang ketinggalan sudah saya upload ya, setiap kelas sudah saya upload di YouTube saya. Oke. Kemudian kita yang skill ke-5 ya, skill yang ke-5 past participles ya, past participles. Kalau tadi present participles itu adalah verb ing, kalau past participles dia bentuknya adalah verb 3 ya. Past participle itu lebih ke verb 3.
Nah, hati-hati. Yang membingungkan, terkadang verb 2 dan verb 3 itu tidak bisa dibedakan ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Verb ya, verb itu kan ada yang reguler ya, reguler, kemudian ada yang irregular. Oke. Ingat, eh, di kelas saya selalu memberikan pesan-pesan untuk part-part yang harus Anda pelajari secara mandiri ya. Kalau seperti ini dipelajari mandiri ya. Saya pelajari mandiri. Di internet banyak. Download PDF-nya. Yang masuk regular verb apa, irregular verb apa. Ya, kalau irregular itu biasanya verb 1, verb 2, verb 3 itu cuma ada tambahan id itu aja ya. Kalau yang irregular, nah kalau yang reguler tuh tinggal tambahin id aja di belakang. Tapi kalau irregular itu kita harus ngapalin. Kayak yang saya jelaskan tadi ya, verb 1, verb 2 dan verb 3. Itu kan ada go, when, gone, ya kan? Ada yang lagi rise, rose, risen. Nah, ini ngapalin. Ini yang irregular ya. Kalau yang reguler yang tadi study, studied ya, studied juga. Nah, ini yang reguler. Jadi past participle ini adalah yang bagian tiga ini, verb tiga ini. Nah, kalau tadi present participle itu verb ing, kalau past participle itu adalah eh, verb tiga. Nah, tetap ya, fokus kita adalah mengidentifikasi. Ini kita masih one clause ya. One clause berarti satu subjek, satu verb. Kita harus supaya bisa mengidentifikasi apakah itu verb atau bukan ya. Saya bacakan dulu ya. Past participles can cause confusion in structure question on the TOEFL test because a past participle can be either an adjective or a part of verb. Nah, jadi dia bisa membingungkan karena kita harus bisa membedakan seperti yang tadi ya. Apakah dia adjektif ataukah bagian dari verb. Nah, sama. Fokusnya sama dengan yang skill keempat. Hanya saja ini past participle. In past participle is the form of verb if. Nah, past participle ini bagian dari verb kalau dia sebelumnya have atau to be. Nah, gini. Tadi kan to be sudah saya jelaskan ya. Sebenarnya have itu kan juga dia termasuk sesuatu yang tergantung oleh subjeknya. Ya, misal I, you, we, they itu kita pakainya have ya. Kalau subjeknya have atau lebih dari satu orang kita pakai have. Misal my mother and I itu pakainya have. My friends and I itu pakainya have. Kemudian yang pakai has itu he, she, it itu pakainya has ya. Oke. Kalau kita tadi ya. Nah, kalau kita tadi sudah dapat dua dua tenses ya. Yang pertama adalah ini coret-coretan saya kelihatan ya di layar ya. Halo guys. Kelihatan Kelihatan. Bu. Oke, kalau nggak kelihatan ngomong ya. Nanti saya nyoret-nyoret. Oke, yang pertama tadi kita sudah dapat present continuous ya. Continuous. Rumusnya subject plus to be ya atau be plus verb ing. Yang kedua past continuous. Yang rumusnya subject ya sama plus to be plus verb ing. Hanya saja to be-nya di sini adalah was atau were. Ya. Nah, sekarang kita dapat juga eh yang ketiga. Nah, dari sini dapat ya, dari sini dapat apa? Present perfect. Ya, present perfect. Rumusnya apa? Subject plus has atau have plus verb 3. Ya. Subject has atau have plus verb 3. Has, have-nya itu tergantung subjeknya. Ya. Hmm. Present perfect. Nah, yang keempat ada past
perfect. Rumusnya sama, tapi have has-nya jadi had ya. Had plus verb 3. Jadi kita sudah dapat 4 ya, mipil ya. Nyicil sudah lumayan ya, dari 16 kita udah dapat 4. Jadi caranya belajar tenses itu seperti ini aja. Nggak perlu dipelajari yang satu persatu gitu. Tapi terserah lah ya, gimana cara kalian ya. Present perfect. Intinya setelah has, have, atau had itu pasti verb 3. Kalau kalau di belakangnya verb ya, pasti verb 3. Nggak bisa have, has, had, belakangnya verb ing itu nggak mungkin. Langsung verb ing itu nggak mungkin. Ya, biasanya kalau have been verb ing itu masih ada. Nah, ini itu tenses yang berikutnya. Kita fokus ke tenses present perfect yang rumusnya subject, has atau have plus verb 3. Atau pasnya subject, had plus verb 3. Artinya telah. Ya, artinya telah. Oke, kita identifikasi dulu ya yang skill kelima. Ingat tujuan kita eh hanya untuk mengidentifikasi apakah itu adjektif atau verb. Oke. Oke. The family has purchased a television. Keluarga itu telah membayar sebuah TV. Telah membayar. Has kalau ada verb dia artinya telah. Kalau nggak ada dia artinya mempunyai. Ya. Has itu artinya selain mempunyai juga telah. Ya. Cara membedakannya gimana? Kalau diikuti dengan verb maka dia artinya telah. Ya. Berarti keluarga itu telah membeli sebuah televisi. Karena dia ada has di depannya, berarti dia bagian dari verb. Ya, has atau have atau to be di depannya, dia bagian dari verb. Kalau to be di depannya ini seperti tadi ya, dia adalah passive voice. Yang ini adalah passive voice. Passive voice, yaitu be verb 3 yang artinya di. Ya, berarti the poem was written by Paul. Puisi itu ditulis oleh Paul, bukan menulis ya, tapi ditulis. Nah, cara untuk membuat pasif kan rumusnya be verb 3. Nah, ditulis be verb 3. Berarti dia verb. Jadi dari sini bisa dipastikan kalau verb 3 itu depannya has atau have atau to be, maka dia masuk verb ya. Saya ulangi. Kalau verb 3 depannya ada has, have atau to be, dia masuk verb. Paham ya? Nah, kalau depannya tidak ada itu, maka dia masuk adjective. Masuk adjective. Lihat depannya purchased, apakah ada has-nya? Nggak ada. Apa ada have-nya? Nggak ada. Apa ada to be-nya? Nggak ada. Maka dia masuk adjective. Nah, untuk kalimat di sini, nah, was-nya ini yang jadi verb-nya. Appear, nampak, atau muncul, itu verb-nya. Gitu ya. Mudah cara membedakannya. Ya. Verb 3 bagian dari verb kalau depannya has, have, atau to be. Kalau depannya nggak ada itu berarti dia bukan verb, dia adjektif. Oke, sekarang contoh ya contoh. The packages ini pasti subject. Mailed ini verb 3, tapi kita lihat dulu apakah dia adjektif atau verb. Oke. Kita coba verb 3 dulu ya, verb 3 dulu. Terus kita lihat adakah kata kerja lagi? Oh, ternyata ada. Will arrive. Ini kan kata kerja. Berarti ini bukan verb ya. Berarti itu bukan verb. Karena apa? Karena verbnya sudah ada di belakang, ya kan? Will arrive. Akan tiba, ya. Akan tiba hari Senin. Packages itu paketan nih, paket-paket. Berarti mana? Subjek verb sudah ada. Berarti tidak perlu memilih have. Nah, karena ini harusnya adjektif. Ya kan? Kenapa harus adjektif, Bu? Karena verbnya sudah ada. Kita nggak perlu verb lagi. Berarti ini adjektif. Kalau adjektif berarti dia tidak butuh have atau has atau to
to be. Ya, nggak perlu juga subjek. Ini them ini juga salah. Karena dia bisa jadi objek. Berarti jawabannya adalah D yang just. Kenapa bu just ya? Ini berarti cuma aksesoris aja. Keterangan tambahan. Gitu ya. Kalau kalian milih have atau were yang A sama B, ya, itu nanti jadi double verb, ya, salah. Apalagi them secara gramatikal salah, ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini. She paint this picture. Kalau ini verb 2 ya. Dia dia mewarnai ya. Dia mewarnai lukisan. Berarti dia masuk verb di sini. Kalau ini has painted, ini juga masuk verb ya. Telah mewarnai. Ingat tadi saya bilang apa? Kalau depannya verb 3 itu ada has, have atau to be, dia masuk verb. Bu ini painted ini verb 2 atau verb 3? Verb 3. Karena dia dibawa di belakangnya has. Loh Bu kok sama dengan verb 2? Tadi yang regular regular verb di mana verb 2 dan verb 3-nya sama. Oke. Kemudian yang ini, painted di sini adalah adjective. Kenapa? Karena dia tidak didahului dengan has, have atau to be. Nah, di sini verbnya yang is. Oke, silakan ada yang tanyakan apa ini pertanyaannya? Nah, ini tadi cara membedakan verb id, dia adjektif dan verb gimana? Oke. Itu tadi. Kalau eh, verb 3 ya, verb id yang verb 3, kalau ah, cara membedakannya dia verb ya. Kalau depannya ada to be, kalau depannya ada has atau have, ya, berarti dia masuk verb. Kalau tidak ada ini, berarti dia masuk adjective, ya. Tapi loh Bu nomor satu ini kan nggak ada apa namanya to be-nya, nggak ada has, have-nya kok masuk verb? Karena di kalimat satu ini tidak ada verb yang lainnya, ya kan? She painted this picture. Bedakan yang nomor satu dengan nomor tiga. Kenapa yang painted di sini adjektif tapi yang nomor satu itu adalah verb? Karena di sini ada verb yang lainnya yang is. Maka dia gugur. Ya, gitu ya. Ya, dan tanyakan lagi. Bu, untuk contoh ketiga, dalam kolom itu apa bentuk present continuous tanpa verb ing ya? Yang mana? Present continuous tanpa verb ing. Tidak ada continuous tanpa verb ing. Yang namanya continuous pasti ada verb ing-nya. Mau present, mau past. Ya, artinya ini adalah the picture painted by Karen. Nah, ini adjektif yang pasif ya. Artinya pasif. Jadi gambar atau lukisan yang diwarnai oleh Karin. Ya, bahasa kalau diterjemahkan seperti itu. Lukisan yang diwarnai bukan yang mewarnai, ya. Lukisan yang diwarnai oleh Karin sekarang berada di museum. Is itu berada di sini. Berada. Sekarang berada di museum. Continuous itu pasti ada verb ing-nya, ya. Cara ngapalin gitu. Mau itu past, mau itu present, itu pasti ada continuous itu pasti ada verb ing-nya. Oke ya. Oke. Jadi jadi saya ulangi lagi. Verb 3 itu masuk verb kalau depannya ada to be-nya atau have has. Nah, untuk membedakan nomor satu dan nomor tiga, loh Bu, kenapa yang nomor satu itu painted, nggak ada be, nggak ada has have-nya, tapi kok masuk verb? Karena dia satu-satunya di situ di kalimat. Sedangkan kalau nomor tiga ini kan ada painted, ada is, berarti yang menang is-nya. Ya, oke. Sambil pembahasan selanjutnya, mending dikerjakan dulu ya. Nanti bisa dijelaskan sambil jalan. Oke. Silakan seperti tadi dikerjakan 8 soal ya, nomor 3 sampai nomor 10. Nggak usah lama-lama ya supaya nanti
kita bisa sampai skill 6 ya. Target kita 3 skill. Berarti saya kasih waktu 10 menit, nanti kita buka lagi di 20.40 ya. Pukul 20.40 silakan dikerjakan. Oke. Kenapa nomor satu ini salah? Oke, karena di sini lihat ya, kembali lagi ke sini, dia masuk verb kalau depannya ada to be, has, atau have. Ya, yang ini. Dia ada was offered. Was offered. Ini to be, ini verb 3. Berarti dia masuk verb. Terus ini ada lagi was not accepted. Was to be accepted verb 3. Berarti dia masuk verb. Di sini ada double verb. Nah, ini subjeknya the money. Makanya karena dia double verb, maka dia incorrect. Karena apa? Semuanya verb, ada to be-nya di depannya. Sekarang yang nomor 2, kenapa dia benar? Ini kan correct ya. Listed, list. Ini adalah adjective. Kenapa dia list masuk adjective? Karena dia depannya nggak ada to be-nya, nggak ada has-nya, nggak ada have-nya. Ya, makanya dia masuk adjective. Ini subjek. Nah, kemudian ini had already stalled. Had. Nah, ini tambah lagi ya have, has, had gitu ya. Had juga. Had kan bentuk bentuk tiganya. Sebenarnya sudah saya tulis di sini kan. Nah, yang ini. Nah, saya tulis di sini kan sebenarnya. Ini. Di sini ini. Nah, nah ini. Oke. Di sini had stalled. Already ini adalah tambahan, keterangan tambahan. Jadi had stalled. Karena di depannya ada has, have, had, atau to be, maka dia masuk verb. Maka di sini pas. Di sini subjeknya satu, verbnya satu. Ini bisa dihilangin ya untuk memudahkan itu boleh cara nulisnya disisipkan di tengah gini. Maka dia correct. Nah, cara ngerjakan seperti itu ya. Diidentifikasi dulu verb 3 atau past participle-nya itu yang ed itu dia masuk verb atau adjective gitu ya. Oke, silahkan dikerjakan. Kok gini? Oke. Silakan dikerjakan 3 sampai 10. Nanti saya jelaskan ulang ya kalau sambil itu mengerjakan ini. Kita ketemu di 24.3, 24.3. Record, maaf, maaf. Oke, oke. Ya, eh dijangkau ya. The ports ini adalah pelabuhan were reached. Be verb 3 berarti dijangkau by sailors oleh pelaut ya oleh para pelaut where under where di sini to be adalah artinya adalah atau berada kita lihat. Nah, ini verb lagi. Nah, verb lagi. Under the control of foreign nation. Di bawah kendali ya. Under control itu di bawah kendali a foreign nation. Negara luar ya. Foreign itu kan asing ya. Nation itu negara. Berarti negara asing atau negara luar. Oke. Di sini ada double verb. Ingat ya, to be itu juga masuk verb ya. To be itu masuk verb. Oke, berarti ini double verb dia incorrect. Oke, sekarang the suspected in the string of robberies were arrested. Oke, ini ada suspected. Ini kan verb 3. Dilihat depannya. Nah, depannya ada to be-nya enggak? Ada has, have, had-nya enggak? Enggak ada. Berarti dia di sini adjective. Karena ada those-nya ini berarti noun ya, satu kesatuan noun. Berarti ini masuk subjek ya. Subjek yang ada keterangan adjektifnya. In the string of robberies were arrested. Were arrested. Were arrested. Verb 3 kemudian depannya ada to be, berarti dia verb. Ya. By police. Ya. The suspected ini tersangka ya, tersangka itu. Suspected itu kayaknya tersangka. Tersangka itu
In the string of robberies, in the string of robberies itu adalah perampokan ya. Were arrested, arrest itu menangkap ya. Kalau were arrested itu ditangkap ya. Be verb 3, pasif. Ditangkap oleh polisi. Ya, jadi suspected di sini bukan verb karena depannya bukan to be, bukan he, has atau had. Kok he? Bukan have, has atau had. Makanya dia bukan double verb di sini, ya. Verbnya adalah were arrested. Jadi ini correct. Nah, nomor 7 ya, nomor 7. The pizza ini subject is served. Is served. Ini ada verb 3. Serve-nya verb 3 karena depannya ada to be, maka dia bagian dari verb. In this restaurant is the tastiest in the country is. Ini verb lagi berarti. Ingat to be termasuk verb ya. The pizza is served in the restaurant is the tastiest in the country. Pizza yang disajikan. Serve itu menyajikan. Kalau ada to be-nya di depan, jadi disajikan di restoran ini adalah the tastiest, paling enak, paling lezat di kota ini atau di negara ini. Di kota ini ya kalau konteksnya ini. Berarti ini ada double verb, makanya dia incorrect. Ya. Terus yang nomor 8. Nomor 8. The courses subject ya are listed. Ada verb 3, ada to be, are di sini ya. Berarti dia masuk verb. Karena di depan verb 3 ada to be. On the second page of the brochure have several prerequisites. Have, memiliki. Have di sini memiliki. Have itu juga kata kerja ya, berarti ini verb. Have juga kata kerja, berarti dia verb. Ya, have memiliki. Tapi kalau have, ada verb 3-nya, have gone misalnya. Berarti di sini artinya telah pergi. Kalau have aja nggak ada verb 3-nya, berarti artinya memiliki ya. Have atau has itu sama artinya. Jadi di sini the courses are listed. Nah, perkuliahan ataupun kursus yang are listed itu didaftar ya. Didaftar on the second page di halaman kedua of the brochure. Di brosur have several prerequisites, memiliki beberapa persyaratan, gitu ya. Karena ini verbnya ada dua, yaitu have sama are listed. Nah, ini kan to be 3, maka dia incorrect karena dia double verb. Oke, nomor 9. All the tenants, tenants itu kayaknya penyewa ya, penyewa. Ini subjek. Were invited ya. Ada to be, ada verb 3, maka dia masuk verb ya. In the Independence Day barbecue at the apartment complex. Nggak ada lagi ya. Berarti dia benar. Ini kan nggak ada pengecohnya ya kan? Nggak ada pengecohnya verb 3-nya kan nggak ada. All the tenants were invited. Diundang. Kalau invite kan mengundang. Kalau were invited diundang ke acara barbekyuan Independence Day itu kemerdekaan ya. Barbekyuan dalam rangka Independence Day itu kemerdekaan di apartemen kompleks. Jadi semua penyewa diundang di pesta barbeque untuk kemerdekaan di komplek apartemen. Berarti ini correct karena subjek verbnya eh satu. Nggak ada yang double, nggak ada yang missing. Oke. Nomor 10. Any bills paid, any bills paid. Oke, paid di sini verb 3, tapi depannya tidak ada to be-nya, tidak ada has, have, atau had-nya. Berarti dia adjektif di sini ya, bukan verb. Nah, bukan verb. Jadi ini subjek, sampai ke sini tuh subjek. Any bills paid itu artinya semua tagihan yang dibayarkan ya. Paid di sini pasif ya, walaupun tidak ada to be-nya. Semua bills yang dibayarkan by the first of the month will be credited, akan credited. Nah, akan ditagihkan kayaknya, akan ditagihkan. Credited verb 3 ada be-nya, berarti dia verb. To your account by the next day.
Nah, berarti ini subjeknya satu, verbnya satu, berarti correct. Benar. Ya. Oke. Kayaknya hari ini cukup skill 4 dan 5 ya. Jadi untuk skill 6-nya pertemuan selanjutnya. Besok ada kelas lagi ya, TOEFL, tapi bukan structure tapi reading ya, reading. Jadi kita akan eh, apa namanya? Berselang-seling ya. Listening, structure, reading. Listening, structure, reading. Jangan lupa ya pertemuan kita Selasa Rabu jam 19.15 karena kita menunggu setelah Isya. Eh Ini selalu saya record, jadi kalau misal mau diulang-ulang, bisa diulang-ulang di YouTube saya, gitu ya. Nanti saya share di grup. Oke, ada yang ditanyakan? Masih 5 menit, silakan. Oke. Oh ya, Alhamdulillah ya dari bener 6 ya dari 7, Alhamdulillah. Oke, jadi bahasa Inggris itu kita harus menikmati prosesnya ya. Dalam belajar bahasa itu tidak ada yang instan ya. Saya belajar TOEFL itu yo lama gitu ya. Apalagi buku Longman ini harusnya dihabiskan, tapi saya juga belum belum habis-habis juga ini ya. Makanya saya buat program ini sembari saya belajar ya. Sebenarnya tujuan saya membuat kelas ini adalah supaya saya tetap engagement dengan English. Saya setiap hari supaya ada interaksi dengan bahasa Inggris, supaya bahasa Inggris saya tidak menguap. Karena ilmu itu kan beda dengan harta ya. Kalau harta dibagi-bagikan gitu habis. Tapi habisnya di sini kan dalam artian duniawi ya. Kalau catatan malaikat ya tetap lah ya. Tapi kalau ilmu itu kan semakin kita membagi, itu semakin ilmu itu menempel kuat di diri kita, gitu ya. Jadi belajar bahasa itu harus sabar. Jangan percaya dengan slogan-slogan bimbel yang misal hanya dengan les 1 minggu langsung dapat TOEFL 500. Bohong kalau 1 minggu langsung 500. Saya percaya kalau 1 minggu 500 itu kalau awalnya memang sudah 450 misalnya. Awalnya sudah 450. Tapi kalau awalnya masih dari yang 300-an, dalam seminggu langsung 500 itu mustahil ya. Gitu ya, belajar bahasa itu kebiasaan. Beda dengan fisika atau kimia ya, yang kalian langsung dikasih rumus fisika F, M kali A, itu langsung bisa kalian kerjakan saat itu juga. Tapi kalau bahasa nggak bisa ya. Saya belajar, kalau TOEFL saya lupa ya, karena kadang belajar, kadang enggak. Kalau belajar IELTS itu kan saya ada kelas satunya ya IELTS itu saya 1 tahun loh ya belajar itu 1 tahun walaupun kadang kadang itu gitu ya. Jadi belajar TOEFL ini memang harus di belajar bahasa apapun lah ya harus dibiasakan terpapar, biasakan terpapar kalau bisa setiap hari gitu ya. Kalau hanya dengan bimbingan ini seminggu 2 kali itu kurang, makanya harus setiap hari belajar sendiri gitu ya. Speaking IELTS ya, kalau di IELTS itu Eh, speakingnya ada, tapi kalau TOEFL ini kan nggak ada speaking ya. Kalau TOEFL kan cuma listening, listening, reading sama structure ini ya. Kalau TOEFL itu saya memang agak cepat ya belajarnya, mungkin cuma 6 bulan gitu ya dapat 500. Tapi memang kadang saya belajar, kadang enggak TOEFL itu. Tapi kalau yang IELTS itu 1 tahun itu 6 bulannya itu belajarnya nggak intensif. Kadang belajar, kadang enggak. Terus 6 bulan terakhir itu intensif banget karena mau tes. Belajar IELTS. Kalau speakingnya setiap hari speaking saya 6 bulan itu, walaupun cuma 15 menit. Saya berlangganan AI ya, Artificial Intelligence untuk speaking. Jadi saya ngomong sama AI speakingnya. Gitu, gitu. Setiap hari belajar. Kalau IELTS ya, kalau TOEFL kan beda. TOEFL peruntukannya untuk dalam negeri. Kalau mau apply beasiswa LPDP, TOEFL itu dalam negeri. Kalau IELTS itu luar negeri. Ini lebih sakit lagi ini belajarnya kalau IELTS ya. Kalau mau ikut di kelas IELTS saya boleh, tapi kalau bisa minimal TOEFL-nya 500 ya, supaya bisa mengikuti nggak sakit-sakit amat gitu ya. Gitu ya. Oke, yang penting belajar bahasa itu sabar. Alokasikan ya jangan sebulan 2 bulan lah ya. Saya tuh belajar IELTS
1 tahun ya. Kalau TOEFL saya memang kayaknya 6 bulanan gitu ya kalau dihitung. Oke, terima kasih. Silakan sebelumnya mari kita tutup dengan baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Silakan diulang-ulang video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.